Sahabat terkasih Kristus, selamat berjumpa dalam waktu teduh bersama di edisi Sabtu 15 Januari 2022. Kita akan siapkan firman Tuhan Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Allah yang penuh rahmat, kami memuji dan memuliakan Engkau atas perkenan-Mu. Engkau izinkan kami memasuki hari baru hari ini. Terpujilah Tuhan, dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca, merenungkan firman Allah. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, membuka pikiran-pikiran kami untuk dapat mengerti kehendak Allah dan melakukan kebenaran Tuhan ini di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisannya dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak orang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Tema kita, kekayaan tidak akan menyelamatkan, yaitu kasugiran tayaan nami pasalama. Sahabat terkasih Kristus, masih ingatkah dengan lirik lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, bukan Tuhan Yesus." Lirik lagu ini menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tujuan hidupnya hanya untuk mencari uang atau kekayaan, sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk keluarga, bahkan untuk Tuhan. Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang mengikuti dia. Dan perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas permintaan seseorang yang datang kepadanya meminta agar Yesus berpihak kepadanya mengenai pembagian warisan dengan saudaranya. Tetapi Yesus menolak permintaannya dan sebaliknya mengingatkan orang banyak bahwa ketamakan akan harta benda adalah sangat berbahaya. Karena walaupun seseorang berlimpah-limpah harta kekayaannya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yesus menyebut orang yang kaya itu sebagai orang yang bodoh karena hidupnya hanya berfokus pada kekayaan dan tidak memfokuskan kehidupannya kepada sang sumber berkat,
yang memberikan kekayaan itu. Memiliki kekayaan bukanlah hal yang salah ketika kekayaan itu didapatkan dengan cara yang benar, terlebih jika digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Namun ketika kita hanya mengumpulkan harta untuk kesenangan pribadi, seperti orang kaya dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, kita akan disebut sebagai orang kaya yang bodoh, yang kaya di dunia ini namun tidak kaya di hadapan Allah. Karena itu kendalikanlah dirimu dengan harta yang kamu miliki. Jangan biarkan harta menguasaimu dan memisahkanmu dari kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami, bahkan kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam persekutuan kami pada pagi ini. Sungguh memberikan pengajaran yang baik, menguatkan kami dan menopang kami, sehingga mampu dalam hidup ini kami mengendalikan diri, bukan harta yang menguasai kami, tetapi iman kami yang bertumbuh untuk mengelola dan menata setiap harta kekayaan yang bersumber dari Allah. Tuhan yang menjadi yang utama, dan apa yang kami miliki adalah bagian dari cinta kasih Tuhan untuk kami kelola, untuk kami kerjakan, untuk kami pergunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk kemuliaan Tuhan. Jauhkanlah kiranya dari hidup kami untuk diikat oleh kekayaan, diikat oleh harta duniawi, tapi kami mau belajar untuk menundukkan kepala kami, menundukkan hidup kami untuk dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Berkati pesiarahan kami hari ini, kami mohon perlindungan-Mu. Berkati pemerintah kami, pemimpin kami, dijauhkan dari gangguan-gangguan bangsa dan negara ini, dan pemimpin-pemimpin kami boleh mengayomi kami dan menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Berkati umat Tuhan, mungkin ada yang sakit hari ini, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah pulihkan. Yang berduka topang dan hiburkan mereka. Yang lalai sadarkan. Dalam masa tua kuatkan mereka menikmati masa-masa pensiun dan hari tua. Dan sempurnakan syukur saudara-saudara kami yang menikmati ulang tahun hari ini. Ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Bahkan yang menikmati keberhasilan. Bila anak-anakmu selalu menyatakan syukur. Hidup ini adalah anugerah dan mujizat daripada-Mu. Berkati hidup kami hari ini ya Bapa. Kami lalui dengan penuh cinta kasih-Mu. Dan ampuni dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh kita pada pagi ini. Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom.